lagi ada apa nih rame-rame gini? Rebutan segala pula lagi. Santai dong fams, santai. Ini adalah acara yang diadakan masyarakat kampung di Powinatan, Yogyakarta. Nama acaranya Merti Golong Gilig. Anyway, semua harga bahan pangan pokok boleh aja naik. Tapi kalian gak boleh lupa nih, kalau negara kita tercinta ini punya berlimpah hasil bumi fams. Makanya jangan lupa bersyukur ya. Anyway, banyak cara sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Misalnya aja, tradisi adat yang digelar masyarakat dalam festival di Powinatan ini nih. Selain itu, tujuan acara ini untuk mempersatukan warga kampungnya untuk pesta rakyat. Wah, seru ya. Semua kegiatan di kampung di Powinatan ini juga hasil gotong royong masyarakatnya. Seperti gunungan yang dipakai untuk arak-arakan ini. Isinya bisa berupa jajanan yang diproduksi warganya, seperti bakpao dan arem-arem. Kemudian olahan hasil bumi disusun secara berurutan, membentuk gunungan. Gunungan juga dihias secantik mungkin dengan tema merah putih. Soalnya acara Merti Golong Gilig ini emang rutin digelar fams setiap tahun pada bulan Agustus. Uniknya lagi, seluruh warga di kampung di Powinatan yang berstatus menengah ke atas akan membuat atau membagikan makanan secara gratis kepada masyarakat yang datang. Mulai dari jam 2 siang, warga mulai mempersiapkannya di depan rumah mereka fams. Menunya pun bermacam-macam, mulai dari jajanan sampai makanan berat juga ada kok. Pokoknya acaranya dibikin semeriah mungkin deh. Acara Merti Golong Gilig ini dimulai pada sore hari fams. Persiapan dimulai dengan menghadirkan barisan prajurit dengan kostum khas Yogyakarta. Warga kampung di Powinatan semua juga keluar dari rumah untuk meramaikan serta menyambut prajurit kirap. Masyarakat atau wisatawan lokal juga tertarik datang untuk menyaksikannya loh fams. Apalagi acara ini baru digelar kembali setelah 2 tahun vakum karena pandemi COVID-19. Udah pasti dong antusiasnya luar biasa banget. Meski hanya tingkat kampung, keseruannya wah nggak kalah dengan acara besar lainnya fams. Acaranya dimulai dengan prajurit kirap yang disebut dengan Dipo Satrio. Prajurit ini membawa gunungan dari pintu masuk kampung di Powinatan menuju halaman pendopo kampung di Powinatan fams. Tentunya, acara semakin meriah dengan adanya iringan musik drum band serta baris berbaris dari prajurit kirap. Gak sedikit fams, masyarakat yang ingin mengabadikan momen ini loh. Selain kirap budaya, pertunjukan seni juga disajikan untuk menghibur masyarakat serta warga di Powinatan yang hadir fams. Tari jatilan adalah jenis tari tradisional, bahkan disebut sebagai tarian tertua yang pernah ada di tanah Jawa ini. Makanya, tarian ini menjadi penampilan yang ditunggu-tunggu fams. Asal nama tari jatilan berasal dari bahasa Jawa, yaitu jarane jantil tilan tenan, yang diartikan menjadi kudanya benar-benar joget tak beraturan. Tari jatilan ini juga telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda fams. Hal ini dikarenakan tarian ini masuk ke dalam jenis kesenian yang hidup dan berkembang. Oh ya, ada cerita menarik nih fams di balik tari jatilan di acara Merti Golong Gilig ini, di mana Buto atau raksasa berusaha merebut gunungan dari masyarakat. Namun para prajurit wanita yang menari justru melindunginya dari Buto, sehingga bisa memupus harapan Buto untuk merebut gunungan deh. Mulainya acara pesta rakyat Merti Golong Gilig ini ditandai dengan petasan yang dinyalakan di halaman pendopo. Baru deh, masyarakat dan warga sekitar mulai merebut gunungan yang diarak tadi. Kemudian, makanan yang disajikan warga dibagikan dan disantap fams. Bebas mau ambil dan nikmati yang mana. Meski sederhana, keramaian serta kebersamaannya tetap disambut antusias oleh masyarakat. Mantul fams! Wait, jangan serakah ya, mentang-mentang gratis semua mau disikat. Ingat, yang hadir kan banyak juga nih. Terus gimana nih kesan warga yang hadir di sini? Kita tanya langsung yuk. Seru banget. Dapat apa aja, Pak? Macam-macam. Ada mie sama rica ayam. Saya dapat apa? Dapat susu sama es krim. Ini dapat es dawet, bakmi, nasi soun, sama bakpao. Iya, rame, gratis loh ini mas. Ya semuanya gratis. Rame banget kan, karena sudah selama pandemi kan di off kan. Nah sekarang boleh dibebaskan, baru mulai lagi. Ini ada apa aja punya? Menunya tadi jajan pasar, ada ini bolumprit khas Bantul, ada mihun, ada lemet, komplit.
Ini capcay tadi terus Jawa, tapi udah habis Pak. Terus sama ini juga habis, tinggal satu. Tapi ini made in Indonesia asli. Wah, menang banyak nih. Merti golong gilik juga ada kisah di baliknya loh, Fems. Ini sudah dirintis kurang lebih ada kalau 10 tahun, ya. 10 tahun ini karena adanya pemetaan kampung dipecah menjadi 3 RW. Nah, di kampung ini di Powinatan dulu yang satu kampung menjadi 3 RW. Itu dengan ditandai dengan adanya merti golong gilik. Ya, merti golong gilik ini alat untuk mempersatukan. Jadi membuat kegiatan seperti ini, seperti pesta rakyat, terus ada mungkin joget-joget atau apa, ini semua diciptakan untuk mempersatukan. Wah, ternyata acara ini demi persatuan dan kesatuan masyarakat ya, Fems. Mantul banget ya. Warga di Powinatan ini keren deh kalian pokoknya. Ibarat kata Fems, biji tanaman apa aja kalau dilempar di tanah bisa tumbuh subur. Emang begitu nyatanya bumi pertiwi ini, Fems. Iya kan? Gak heran kalau hasil buminya berlimpah ruah. Yang bikin takjub lagi, warga Indonesia itu kreatif banget. Hasil bumi bisa diolah jadi apapun. Rasanya juga gak kaleng-kaleng, enak, dan yang pasti gak bikin kantong bolong. Biar gak penasaran, kita lihat yuk hasil bumi yang disulap jadi olahan unik. Kamu coba pernah makan sirapege? Itu loh kuliner khas Batak yang dibuat dari daging sapi atau kambing. Sekilas emang gak ada bedanya dengan olahan daging biasa. Tapi yang unik, sirapege ini disantap dengan kembang sepatu. Oh my wow! Rasanya gurih, asin, pedas, dan asam. Ayo, siapa yang mau coba? Fems, kembang sepatu ternyata baik untuk tubuh. Kandungan minyak di dalamnya bisa melindungi lambung dari rasa pedas berlebih. Oh iya, sirapege terdiri dari 2 kata, sira dan pege. Dalam bahasa Batak, sira artinya garam, dan pege artinya jahe. Otomatis, kuliner ini emang dibuat dari garam dan jahe. Potongan daging kambing, kemudian diberi garam, perasan ute jungga. Juga perasan air dari kulit kayu sikam. Intinya sih Fems, air perasan ini berfungsi untuk mematangkan dan membunuh bakteri pada daging. Kalau udah begini, daging harus segera diasapkan, Fems. Oh iya, untuk bikin sirapege ini, daging yang digunakan adalah bagian punggung kambing. Soalnya teksturnya lebih empuk tuh. Sebenarnya sih, pengasapan daging bukan untuk mematangkan daging, tapi hanya untuk menambahkan aroma asap aja nih, Fems. Dalam pengasapan harus diperhatikan ya, jangan sampai ada api yang keluar dari bara. Jangan lupa bolak-balik dagingnya agar keringnya merata. Sajian satu ini udah semakin langka, soalnya menu yang satu ini jarang disajikan sebagai menu sehari-hari atau upacara adat. Kabarnya sih Fems, ada juga nih tradisi yang mengharuskan laki-laki makan daging ini sebelum berangkat perang. Nah, sirapege siap untuk dihidangkan. Mantap! Kalau ada kesempatan, sesekali boleh juga nih jelajahi wilayah selatan Kabupaten Garut. Berjarak 4-5 jam berkendara dari pusat kota Garut, ada pantai Ranca Buaya yang indah mempesona Fems. Yang unik dan menarik, hasil bumi di sini dikombinasi dari cumi, rebung, dan turubuk khas dari Ranca Buaya. Wah, kayak apa rasanya ya? Seafood bagi warga Ranca Buaya adalah menu sederhana, tapi tetap istimewa. Hidangan seafood jadi sajian yang gak bakal bikin bosen, walau disantap sehari-hari. Daging cumi yang besar tetap terasa lembut dan kenyal. Karena masih segar, rasanya juga manis tanpa ada aroma amis. Isiannya ada tahu, rebung, turubuk, telur, dan wortel. Jadi kombinasi nikmat yang nyaris gak ada lawan. Kelezatannya gak usah ditanya lagi deh. Fems, cumi-cumi selama ini dianggap sebagai biang kolesterol tinggi. Gak salah sih. Tapi cumi-cumi juga tinggi protein, rendah kalori, dan banyak manfaat kesehatan lainnya.
Selama menyantapnya ini gak berlebihan fams, aman kok. Ini dia, bahan untuk membuat olahan cumi ala ranca buaya. Selain cumi-cumi, rebung dan turubuk jadi bahan utamanya. Kalau rebung asalnya dari tanaman bambu, berbeda dengan turubuk yang berasal dari tanaman mirip tebu. Dua-duanya belum tentu nih mudah didapat di kota kamu, ya kan? Berada di tepi laut selatan Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, kekayaan laut dari sini nggak usah ditanya lagi. Terutama untuk bahan makanan lautnya, hasil tangkapan nelayan dari wilayah laut Kecamatan Caringin dijamin segar berkualitas. Nah, ini nih yang disebut dengan turubuk fams. Turubuk adalah bunga tanaman yang batangnya beruas seperti tebu. Makanya fams, turubuk ini juga sering disebut dengan istilah bunga tebu. Bagian dalam yang terbungkus pelepah daun atau kelebot inilah yang bisa dikonsumsi. Bentuknya memanjang dengan tekstur lembut dan ambiar. Tunas muda batang pohon bambu inilah yang biasa disebut dengan rebung. Penduduk Indonesia bahkan Asia emang sering memanfaatkan rebung sebagai bahan pangan. Rebung menjadi sayuran yang cukup disukai. Teksturnya renyah, manis, dan punya aroma yang khas. Sayang ini fams, mengolah rebung ini nggak bisa sembarangan. Selain nggak semua bagiannya bisa dimasak, rebung juga nggak boleh dimakan langsung mentah-mentah. Bahaya fams, karena mengandung senyawa racun sianida. Tapi kalau udah dicuci dan direbus matang sebelum diolah, aman kok. Olahan cumi dengan variasi isi di dalamnya juga populer dalam sajian menu ranah Minang. Dengan bumbu kuning ala gulai, isian cumi biasanya berupa campuran tahu dan telur. Nah, berhubung ini sajian dari selatan Garut, Jawa Barat, isiannya menyesuaikan dengan selera lidah lokal. Selain pakai irisan rebung rebus, pakai juga nih turubuk yang dihancurin fams. Oh iya, mengacu pada teksturnya yang lembut seperti spons dan sekilas mirip telur ikan, turubuk ini sering disebut dengan telur tebu. Terakhir nih, tinggal rebus cumi isi hingga masak bersama bambu selama sekitar 20 menitan aja. Wanginya mantap loh fams. Masih berkaitan dengan asal bumi nih, minuman yang satu ini bisa jadi solusi diminum saat cuaca lagi panas loh fams. Bikin seger tenggorokan nih. Kenalin ya, ini namanya es daun jati. Wets, jangan bingung gitu dong. Indonesia yang beriklim tropis emang dikenal memiliki segudang jenis daun. Bahkan daun jati ini sudah digunakan sebagai campuran makanan sejak lama. Jadi fams, saripati daun jati diambil sebagai pewarna minuman khas Blora. Biasanya sih, daun jati ini juga digunakan dalam proses pembuatan gudeg untuk memberikan warna merah kecoklatan. Sebelum diolah, potong daun jati fams. Sebaiknya pilih daun jati yang masih muda untuk menghindari bulu halusnya. Soalnya bulu halus ini bisa menyebabkan gatal di kulit fams. Ciri lainnya, bisa dilihat dari warna daun yang hijau muda dan teksturnya tidak terlalu keras. Setelah di blender, saring untuk memisahkan air dan ampasnya. Biar rasanya makin mantap, beri pemanis. Biar manis kayak kamu, fams. Hehehe. Terus, tambahkan santan. Kabarnya sih, fams, santan mengandung kolesterol. Enggak kok, itu cuma mitos. Kandungan lemak jenuh dalam santan cuma 21 gram per 100 gram. Tapi, santan hanya disarankan untuk dikonsumsi hanya 1/4 sampai setengah cangkir aja. Kalau berlebihan, santan justru bisa menyebabkan obesitas. Udah jadi nih fams, bukan cuma segar. Es jati ternyata punya banyak manfaat. Kandungan daun jati bisa mengobati cacingan, perawatan kulit, mempercepat penyembuhan luka, sampai merangsang pertumbuhan rambut. Mantap deh! Fams, di Jombang, Jawa Timur ada olahan kuliner yang unik. Namanya entok daun racun. Waduh, racun kok dimakan sih? Tenang fams, daun racun ini sebenarnya penyebutan masyarakat lokal dari tanaman kastuba. Kalau diolah dengan benar, aman dikonsumsi kok. Biasanya, daun racun diolah menjadi sayuran. Kalau dilihat dari bentuknya, daun ini mirip dengan daun singkong. Tapi ukuran daun racun lebih lebar. Daun ini juga dipercaya bisa membuat tekstur daging entok yang alot menjadi cepat empuk. Pemilihan daging entok karena rasanya yang lebih gurih dan enak dari daging bebek. Yuk sekarang kita buat nih bumbu untuk entok daun racun. Bumbu yang digunakan cukup banyak fams untuk mengatasi masalah bau amis seperti kunyit dan jahe.
tambahkan juga nih daun jeruk supaya bumbunya makin enak. Rebus daun dengan garam selama 10 menit untuk menghilangkan getahnya. Lanjut deh, bersihkan daging entok. Tambahkan air jeruk nipis dan garam supaya bau amisnya hilang, fams. Lanjut nih ya, tumis bumbu halus sampai harum. Masukkan potongan daging entok, tambahkan sedikit air dan masak hingga mendidih. Jangan lupa, fams, masukkan daun racun. Masak sampai tekstur daging entoknya empuk. Nah, selain disebut kasuba, daun racun ini juga dikenal dengan nama poinsettia. Nah, sudah matang nih. Langsung angkat dan sajikan deh. Enak banget, fams. Daging entoknya empuk berempah, gurih. Berpadu dengan daun racun yang sedikit pahit dan khas rasanya. Meski namanya daun racun, tapi kaya manfaat, fams. Selain kaya serat, baik juga nih untuk melancarkan ASI dan membantu penyembuhan tulang. Gak selamanya yang pahit itu menyedihkan ya. Buktinya daun racun yang agak pahit aja bisa nyehatin badan. Hasil alam gak melulu soal bahan pangan, fams. Benda satu ini bisa dibilang sebagai hasil bumi yang membumi. Bahkan paling berjasa di balik kenikmatan rasanya, fams. Masyarakat Minang menyebutnya dengan nama batu lado. Kalau terdengar agak asing, batu lado ini juga punya nama lain. Dalam bahasa Sunda dikenal dengan sebutan coet. Orang Jawa menyebutnya cobek. Meski bentuknya nggak cantik dan rata, benda ini kuat dan tahan lama hingga bisa digunakan sampai beberapa generasi, fams. Fams, batu lado khas Minang ini terdiri dari induk dan anak batu lado. Permukaan induk batu lado lebih luas dan pipi, sedangkan anak batu lado berbentuk bulat dan besar. Batu lado berasal dari batu kali, batu gunung, atau batu andesit. Itu sebabnya hasil penggilingan dari batu lado ini nggak akan menghitam. Bahkan makanan yang diulek dengan batu lado juga nggak akan terkontaminasi karena dari bahan alami. Nah, supaya nggak tertipu nih, ada tips saat membeli batu lado yang asli dari batu sungai, fams. Pertama, batu lado yang asli warnanya cenderung keabu-abuan. Kalau warnanya hitam legam, wah ini harus dicurigain nih, karena bisa jadi hasil pengecatan. Cobek batu yang berkualitas justru memiliki permukaan yang kasar, gak rata, dan berongga, fams. Kalau pakai semen, pasti lebih halus lagi nih dengan pori-pori yang sangat kecil. Selanjutnya, periksa beratnya, fams. Karena terbuat dari batu alami, batu lado asli memiliki bobot yang lebih berat ketimbang cobek semen. Begitu juga dengan anak batu ladonya. Kedua barang berat ini dijamin membuat proses menggerus atau mengulek bumbu jadi lebih halus dan cepat, fams. Kalau mau yang pasti asli, kamu bisa langsung nih datang ke Sepanjang Das, alias daerah aliran Sungai Limau Manis, Kota Padang, Sumatera Barat. Di sini jadi tempat pembuatan tempahan batu lado. Dalam satu hari, pengrajin bisa membuat kurang lebih 5 buah batu lado. Tapi tergantung ukuran dan bahan dasar batu sungai yang ada, fams. Mereka membentuk batu lado secara manual dengan peralatan sederhana seperti palu dan pahat besi. Harganya juga terjangkau banget. Batu lado ukuran normal dibanderol dengan harga Rp30.000 dan mencapai ratusan ribu rupiah untuk custom ukuran yang lebih besar. Dari sejarahnya, batu lado menjadi salah satu benda terpenting untuk masyarakat Minangkabau. Pokoknya nih, memasak belum sempurna tanpa adanya benda ini, fams. Alat dapur tradisional ini sudah digunakan sejak dulu dan tetap lestari sampai sekarang. Aneka bumbu rempah bisa dilumatkan dengan halus dengan alat yang satu ini. Mulai dari cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan masih banyak lagi. Fungsinya emang sama dengan cobek, tapi dari segi bentuk dan penggunaannya berbeda. Anak batu lado ini dipegang dengan kedua tangan untuk melumatkan bumbu. Fams, anak batu lado digerakkan maju mundur agar terjadi gesekan. Yang jelas sih, perlu ekstra tenaga nih dalam menggiling lado. Kamu juga harus siap berkeringat ketika pertama kali mencobanya. So, mereka percaya, hasil olahan dengan batu lado bisa menghasilkan rasa masakan yang lebih nikmat. Aroma cabai yang digiling dengan batu lado juga lebih alami. Selain itu, fams, proses cabai digiling secara manual bisa menghasilkan tekstur yang khas. Misalnya, dendeng balado yang membutuhkan tekstur asli cabai dengan butir biji cabai. Jadi pengen ambil nasi panas nih.
Jadi, kamu suka makan yang mana nih fams? Hasil bumi yang membumi memang luar biasa. Semua wajib kita syukuri atas nikmat yang diberi. Udah dulu ya, Ragam Indonesia pagi ini. Sampai jumpa esok hari fams. Jangan lupa nonton terus Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Sampai jumpa.